Selamat pagi Ibu Dani, Ibu Sudani, ya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, semangat ya. Ya saya sudah melihat ya, saya sudah supervisi bagaimana Ibu Sudarni mengajar di kelas, tentunya sangat luar biasa dan dampak positifnya kepada siswa memang ya terlihat sekali. Wah, saya apresiasi sekali. Baik, saya kemarin sudah melakukan praobservasi ya. Sekarang saya mau lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di kelas. Baik. Saya mau tanya bagaimana perasaan Ibu Sudarni kemarin setelah mengajar gitulah istilahnya, setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin, bagaimana perasaannya gitu? Perasaan saya senang, alhamdulillah menambah wawasan saya juga. Saya bisa berperan serta dalam program yang Bu Helmi ikutin, yaitu CGP. Nah, di sini saya menambah wawasan saya mengenai bagaimana cara mengelompokkan pembelajaran yang ke siswa untuk model visual, kinestetik, audiovisual. Nah, itu anak juga sangat menarik. Anak bisa mengukur kapasitas dia, bagaimana dia harus menempatkan materi itu untuk kapasitas kemampuan dia sendiri. Sangat menarik, terus rame, anak juga menyenangkan. Ditambah saya sendiri pribadi sangat bertambah ilmunya, karena meskipun ini pengalaman yang luar biasa juga, saya dapat berperan di sini, apalagi membantu untuk programnya Bu Helmi ya. Kedepannya bagaimana, semoga memotivasi saya juga untuk kedepannya, apalagi belajar yang berdiferensiasi ya. Terus kita menggunakan model Canva, kita menggunakan Infocus untuk media pembelajaran, kita menggunakan LKPD yang berbentuk games. Jadi anak benar-benar matematika itu kita bikin tidak membosankan, Bu. Selama ini kan anak matematika itu menghitung, mengenal angka, sedangkan di situ saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak itu mengenal dengan cara menghitung jumlah benda di rumah, ataupun kendaraan, ataupun jumlah yang ada di dalam kelas. Jadi sehingga anak itu tidak monoton banget dalam pembelajarannya. Saya juga dibantu Bu Helmi, kekurangan dan kelebihan saya juga ditambahkan di situ. Menurut saya ya terima kasih banyak juga. Untuk kedepannya mungkin itu motivasi untuk diri saya sendiri, bagaimana pembelajaran itu untuk ke kelas lebih menarik. Saya memang lihat ya cara Ibu mengajar, jadi tidak menegangkan, karena biasanya matematika itu kan hal yang paling menegangkan, berat banget lah, atau saya sendiri sebagai saya nggak begitu suka dengan matematika, karena bagi saya matematika itu hal yang pembelajaran yang paling menyeramkan, berat bagi saya. Tetapi ketika saya melihat Ibu mengajar, wow, ternyata begini ya, dengan berbagai macam media yang Ibu Ibu berikan ke siswa, terus program-program banyak lah yang saya lihat, pokoknya yang membuat anak itu senang gitu loh. Luar biasa. Jadi saya mungkin juga saya belajar supaya saya suka matematika. Ini ceritanya. Baik Ibu Sudarni, area kompetensi apa saja yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran di kelas? Apa tahapannya seperti mana, atau langkah-langkahnya juga seperti mana begitu? Mungkin seperti apa, misalnya ada urut ajar apa dan lain sebagainya, itu bagaimana Ibu, kompetensi apa yang dikembangkan di kelas? Nah, kompetensi sini yang saya kembangkan, saya lebih mengaitkan ke pengetahuan dan keterampilan. Jadi berkesinambungan. Anak itu kan selama ini mengetahui angka 1 hanyalah 1 jari telunjuk berdiri. Cuma saya kembangkan, saya bikin bunga sejumlah jari 1, berarti jadi gini, antara pengetahuan angka 1 tuh anak tidak menonton ini loh 1, cuma saya agak arahkan ke media gambar yang saya lebihkan ke Bu Helmi, terus saya tambahkan ke S-breaking ya Bu. Jadi anak itu nggak monoton angka 22, 23, enggak. Cuma saya agak tambahin gambar. Kamu punya piring yang seandainya piringnya ada 3, terus Ibu
memecahkan 3 atau bagaimana, pokoknya saya dengan media gambar yang Bu Helmi lihat sendiri di kelas bagaimana. Terus dengan menggunakan media Canva itu saya menambah pengetahuan saya juga di bidang IT, Bu. Jadi medianya ya pengetahuan, keterampilan, demonstrasi, kelompok, belajar kelompok. Jadi anak lebih menggali. Jadi antara anak yang diem dan anak yang kurang tadi keterkait sama matematika ikut nimbrung. Sebenarnya apa sih yang dikerjain di sini? Sebenarnya selain jadi anak selama ini tuh tahunya matematika dengan susah, sulit, menghafal, menghitung. Cuma saya nggak mau seperti itu. Saya bikin enjoy, Bu Helmi juga mengamati sendiri melalui media gambar. Saya bisa masukkan ke lebih senam. Kamu punya teman bertiga berdiri di sini, lompat ke sana, lompat ke sini, berkurang minusnya, plusnya. Lebih ke situ sih, Bu. Jadi belajar sambil plus bermain. Jadi saya mengaitkan pembelajaran di kelas ini tidak terlalu kaku. Saya sendiri juga merasakan kalau saya monoton dulu juga bosan. Apalagi anak sekarang setelah COVID ini kan ketergantungan sama handphone ya. Jadi saya mengurangi di kelas saya itu untuk anak itu bagaimana caranya tertarik dengan media pembelajaran yang saya sampaikan dengan pas perkalian dan pembagian pecahan. Selama ini kan anak, wah besok perkalian loh susah, besok pembagian ngitungnya masih pakai jari. Ternyata pas kita ajarkan metode lain jarinya hilang. Jadi pola nalarnya dia lebih tinggi. Berarti 20 itu kalau dibagi 4 tuh berarti deretannya 4, 3 buah, berarti 20 bagi 4, 5. Bunga yang dikumpulkan gak harus apa tuh 2, 3, 4, 5 tuh. Jadi media ini lah. Jadi di situ Bu Helmi lihat sendiri bagaimana teknik kita sih sebenarnya. Jadi kita mengaitkan anak di kelas itu ya biar gak bosan, ya gak mood, ya bagaimana caranya kita ngasih medianya sih, Bu. Jadi kompetensinya itu lebih ke itu ya, ke praktek nyata, aksi nyata praktek di kelasnya. Jadi terutama lewat media yang menyenangkan. Jadi ceritanya ada berbagai diferensiasi, terutama diferensiasi prosesnya gitu ya. Ada konten juga karena tadi yang aku lihat itu ya, ibu ngajar kemarin itu ada video, ada YouTube gitu kan. Walaupun bermasalah dengan jaringan sedikit. Saya sih memang lihat ibu buka YouTube-nya ya, lihat ibu buka, tapi muter mulu, wow ini mah. Tapi ibu sudah memberikan cara yang terbaik dalam pembelajarannya, dimana ketiga kompetensi-kompetensi yang diterapkan juga sangat menyenangkan karena ada 3 diferensiasi ya, ada diferensiasi proses, ada produk, dan diferensiasi konten. Yang lihat konten itu YouTube, yang lihat kemana, ini udah lengkap sekali. Terus satu lagi yang tertarik bagi saya ya, bagaimana ya ibu dalam pembelajaran itu, ibu Darmi membawa anak-anak dalam suatu permainan gitu ya. Jadi masukin mereka dalam circle gitu ya. Jadi kita bikin soal perkalian. Cuma anak itu kita kayak kasih permainan, cari jawaban di sini, kayak games, kayak puzzle gitu. Jadi senang mereka gitu. Jadi dalam permainan kelompok yang duduk ini menghitung bagaimana hasilnya, yang satu nyari kertas potongan itu untuk ditempel di media jawaban tulis. Cuma karena ya maaf sinyal tidak memungkinkan ya, di YouTube-nya kepotong-potong, tapi akhirnya kita pakai media game sendiri aja. Ya pokoknya bagaimana anak itu gak bete intinya, Bu. Luar biasa sekali ya. Baik itu Bu Darmi, dari pembelajaran yang ibu lakukan kemarin itu sejauh mana keberhasilan ya, area pengembangannya? Apa sudah cukup berhasil? 85% sih menurut saya sudah berhasil ya. Karena anak setelah selesai Bu Helmi observasi, minggu besoknya meskipun gak ada mata pelajaran, Bu kita kayak MTK lagi dong. Sedangkan dari itu BIPAS, materinya IPAS, harus PKN, harus PLBJ. Ini jadwalnya belum masuk ke matematika. Jadi anak itu ada kesannya gitu loh, Bu. Jadi saya memberikan kesan bahwa matematika itu nggak harus dengan angka dan pusing. Jadi saya nggak mau melibatkan di situ. Akhirnya berarti menurut saya alhamdulillah deh, dengan kemarin media yang saya sajikan, anak merespon dengan baik kan, segalanya kebanggaan tersendiri ya. Berarti materi yang saya sampaikan diterima, nggak cuma besok pelajarannya udah ganti lagi ini ya. Kalau saya kan akhirnya pas di akhir pembelajaran anak untuk evaluasi ke depan,
menurut kamu tadi pelajaran yang Ibu sampaikan bagaimana ya? Bu juga ikut menyaksikan. Iya Bu, terima kasih banyak, materi untuk hari ini menyenangkan karena anak bisa jadi yang mindsetnya dia kaku di matematika jadi bubar. Jadi besok terkait, ayo Bu belajar lagi. Berarti kan memberikan saya peluang untuk memberikan ide pembelajaran yang menarik lagi gitu loh. Jadi ya Bu Helmi sebagai kasarnya observasi di kelas saya juga butuh bimbingan. Monggo kasih saran ke saya. Gitu. Baik, menurut Ibu pembelajaran dilakukan tadi apa sesuai dengan tahapan atau rencana dalam pembelajaran diferensiasi, apa sudah sesuai gitu? Insya Allah sesuai. Ya, saya sih memang lihat sesuai karena ada KSE-nya ya, di mana siswa disuruh diam dulu ya, Iya. suruh tutup mata, suruh ada KSE-nya ya, itu diferensiasi. Jadi sebelum masuk ke materi, anak itu biar aku tuh mau jadi apa sih dengan renungan yang saya berikan sebelum menginjak ke pembelajaran itu. Ya pokoknya Bu Helmi sudah bisa mengamati sendiri responnya bagaimana. Setelah itu anak melek kan, membuka mata. Iya ya Bu, hari ini yang saya dengar itu suara kendaraan, suara ibu guru lagi berbicara. Ya sekarang ya cuma buat ngituin merubah mindset anak sih Bu, lebih ke situ. Saya lihat memang saya saksikan sendiri anak itu bagaimana ya. Jadi dikasih musik, kita bersuara, mendengung, menutup mata sambil mendengarkan musik dan dari pesan-pesan yang saya pribadi kasihkan ke anak untuk bagaimana sih kamu ke depannya. Ya, luar biasa, saya juga lihat hebat sekali. Baik Bu Darmi, bagaimana untuk tindak lanjutnya, maksudnya bagaimana rencana Bu Darmi ke depannya gitu, dengan pembelajaran diferensiasi ini? Untuk kedepannya mungkin ya pribadi saya mungkin saya lebih tingkatkan lagi yang tadi nih belajar bertahap, setahap, 2 tahap, 3 tahap ya mungkin insya Allah kedepannya ya berjalannya waktu kita pergi. Luar biasa. Kan kalau orang Jawa bilang kan alon-alon yang penting kelakon. Mantap sekali. Baik, pembelajaran ya sudah diferensiasi tadi sudah mencakup itu ya, yang saya lihat sudah dari pembuka ya, udah pas ya, dari pembuka terus inti dan bentuk. Saya juga melihat ya, jadi biasanya kan yang memberi refleksi itu kan guru, tapi saya lihat juga Ibu Darmi mungkin agak beda ya. Jadi suruh anak-anak dulu yang refleksi, ambil kesimpulan bagaimana menurut mereka pembelajaran hari ini. Ya saya lihat memang bahwa udah cukup baik, udah melalui semua tahapan-tahapannya ya, sampai tiba pada refleksinya kemarin yang saya lihat. Baik, kemudian menurut Ibu ada nggak kendala kemarin di dalam pembelajaran diferensiasi itu? Apa semuanya sudah bisa tercapai? Kendalanya ya paling di internet ya, karena itu tidak bisa dipungkirin. Itu kita udah usahakan pakai data. Dia mau gimana caranya, kalau untuk pembelajaran ya karena kita udah terbiasa. Cuma kalau untuk menambahkan hal-hal yang baru yang berdiferensiasi tadi, kita butuh apa sih di dalamnya, itu aku harus apa sih. Jadi buat saya sendiri juga pengalaman untuk saya Bu. Kalau kayak untuk pembelajaran biasa kan karena kita udah tupoksinya ya. Cuma kalau toh lebih dibikin menarik itu siswa lebih betah di kelas, nggak harus yang huru hara gitu loh Bu. Jadi dengan adanya dikasih LKPD yang untuk di suatu bidang masalah, kemarin saya kebetulan saya berikan soal cerita. Di situ ada gambar jeruk, soal cerita saya masukkan dengan berkaitan dengan soal perkalian atau pembagian. Ya direspon sih. Jadi 1-2 anak yang antara visual, kinestetik dan audiovisual itu berlomba. Ayo Bu, kelompok aku udah Bu, kelompok aku udah selesai loh Bu, mengerjakan soal ini aku udah selesai. Nah, akhirnya dengan anak menyampaikan hasilnya, kita merespon dengan baik, berarti ya nggak sia-sia penjelasan dari awal yang materi masuk perkalian dan pembagian ini terima baik. Jadi hal baru untuk mereka iya, kepuasan buat saya sendiri juga iya, apalagi di mentorin Bu Helmi ya, monggo. Ya saya begini adanya gitu maksud saya.
luar biasa sekali. Baik itu kemudian itu yang saya lihat kemarin Ibu sudah menggunakan alat peraga ya, di mana alat peraga ini mengakomodir kebutuhan siswa yang mulai dari yang visual, auditory dan kinesthetik. Ya. Kemarin juga ada pakai lagu juga ya. Memang sih hal-hal begini menambah senangnya jadi anak itu, benar-benar saya juga mau jadi tertarik dengan pembelajaran matematika. Kemudian memang saya semuanya hampir anak-anak semua aktif ya. Baik rencana kedepannya tadi Ibu sudah mengutarakan rencana ke depan akan melakukan terus ya pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kalau misalnya tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa rencana saya ke depan saya akan meningkatkan lagi ya bagaimana supaya saya tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, itu kira-kira mau rencananya kapan? Mau rencana kapan itu? Kapan ya? Ya paling habis tanggal hari bulan puasa kali ya. Minggu depan, secepatnya dong. Iya. Soalnya ini udah minggu pembelajaran terakhir, besok off kan, awal puasa, awal Ramadan, kembali lagi aktivitas ini mungkin ya di bulan puasa. Saya akan bantu nanti kalau luar biasa. Baik, terima kasih sekali. Kemudian satu hal lagi, bagaimana tanggapan Ibu Sudani terhadap supervisi yang saya lakukan kemarin? Ya sangat bagus ya, luar biasa dengan melihat secara langsung kekurangan dan kelebihan saya dalam pembelajaran, bagaimana saya dapat masukan dari beliau juga, saya kedepannya harus begini. Ya menurut saya suatu kebanggaan juga Bu Helmi sudah mengamati pembelajaran saya, bagaimana kelebihan dan kekurangan sudah disampaikan, saya terima dengan lapang dada karena itu suatu pembelajaran ilmu yang berharga buat saya. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi di kedepannya biar lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ibu Sudani. Terima kasih saya. Sebenarnya kita ini sebenarnya kita ini sama seperti mitra saja. Tidak ada yang lebih hebat. Gitu. Kalau mau jujur, Ibu Sudani lebih hebat dari saya. Begitu kalau mau jujur. Nah, kita di sini hanya mitra bagaimana. Jadi saya mensupervisi Ibu itu hanya untuk mengetahui aja bagaimana cara memulihkan pembelajaran di kelas, sebenarnya seperti itu. Karena saya sudah lihat semua ya media-media yang dibuat, kemudian pokoknya pembelajarannya memang menyenangkan sekali dan memberi semangat kepada siswa, dimana terutama yang permainan itu, dimana permainan itu menumbuhkan semangat siswa agar mereka tidak boring. Karena kalau seperti tadi katakan angka 1 itu ribet ya, kalau satu mana lewat permainan, jadi mungkin kita ajak mereka ya masuk di dalam sikap sebelum kita di dalam permainan kita, karena di dalam permainan itu ada pembelajaran yang bermakna, yang berarti ya. Sama juga saya senada juga mau jadi bukan untuk ke siswa saja, tetapi kita sendiri juga ya, kita belajar juga dari sini. Baik, terima kasih banyak dan ini sudah mengganggu waktunya, semoga memberkati. Amin, amin, amin. Sukses selalu. Apalagi Bu, makasih banyak. Terima kasih banyak ya. Amin, sukses semuanya.